kita bersikap anjali sebelum kita bersama membahas Dhamma pada SPD malam hari ini. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Jiranti we raja rata sucita atau sarirang pi jarang upeti satang cak damo no jarang upeti santo hawe sabi pawedayanti ti. Ya, Bapak Ibu sekalian, bersama pada malam hari ini kembali kita bertemu dalam kegiatan sebulan pendalaman Dhamma yang diselenggarakan dalam rangka menyambut datangnya Trisuci Waisak yang tahun ini adalah tahun Buddhis 2569. Ya, 2569 itu tahun Buddhis, bukan Waisak yang ke-2569. Tahun Buddhis. Ya, kan seperti kemarin 1 Januari tahun baru 2025, bukan tahun baru yang ke-2025. Beda. Ya kan? Beda. Jadi jangan sampai salah. Kadang-kadang mahasiswa STAB jadi MC. Bapak Ibu bersama kita merayakan Trisuci Waisak yang ke-2569. Ampun, mahasiswa kagak ngerti, tidak bisa membedakan pemakaian Ya kan banyak yang kayak gitu. Kadang-kadang juga Romo Panditanya, Ramani Panditanya, bukannya meluruskan yang keliru, malah ngajarin yang keliru. Ya, nanti makanya harus hati-hati tuh. Terus ada puja bakti detik-detik Waisak, juga ada puja bakti perayaan Trisuci Waisak kan. Nah, sudah ketahuan pasti ada Bante Joti sama Bante Pia langganan di Metawihara. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, kalau kita perhatikan, masyarakat itu banyak yang membangun benteng. Kenapa mereka itu membangun benteng? Ada beberapa alasan kenapa mereka membangun benteng. Yang pertama adalah alasan pertahanan dan keamanan. Tentu bila mana sebuah wilayah ada bentengnya, ada perlindungan. Ya, sehingga apa? Aman, terjaga, terlindungi dari bahaya-bahaya yang mengancam yang datang dari luar. Yang kedua, dalam perkembangan selanjutnya, benteng tidak hanya memiliki fungsi sebagai tempat pertahanan dan keamanan, tapi benteng juga kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan. Ya, jadi segala aktivitas pemerintahan dilakukan di sana. Pelayanan administrasi kemasyarakatan dilakukan di sana. Nah, karena sudah menjadi pusat pemerintahan,
biar para pegawai pemerintah itu pulangnya nggak jauh-jauh, maka di dalam benteng itu pun dibangun pemukiman. Ya kan? Ya, nanti kalau pusat pemerintahannya di dalam benteng, pulangnya keluar benteng, ya sama juga nggak aman, ya kan, bisa aja dibegal begitu keluar dari benteng. Makanya biar aman, terlindungi, para pejabat pemerintah ini pun kemudian membangun pemukiman di dalam benteng. Nah, karena sudah ada pemukiman, maka di dalam benteng pun kemudian ada pusat perdagangan, pasar, ya kan? Nanti belanjanya jauh-jauh ya susah juga. Ya maka di situ harus ada juga pusat perbelanjaan, pasar, ya, yang membuat jual beli terjadi, yang mendukung para penghuni yang ada di dalam benteng. Ya, pejabat pemerintah, keluarganya, pembantunya, segala macamnya. Bapak Ibu sekalian, ajaran Sang Buddha itu didasari oleh hal yang sifatnya empiris, pengalaman dari Sang Buddha sendiri. Kita mengetahui Sang Buddha adalah sosok yang dalam kehidupannya itu mengalami kehidupan yang lengkap sebagai pribadi. Sebagai anak, ya kan? Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pangeran, putra raja. Ingat, sebagai pangeran, putra raja. Kalau sebagai pangeran putra raja, belajar nggak beliau itu ilmu pemerintahan? Belajar. Ya, makanya didasari oleh pengalamannya, Sang Buddha merumuskan sebuah khotbah yang bisa kita temukan pada kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 7. Naga Ropama Sutta, khotbah tentang perumpamaan benteng. Khotbah tentang perumpamaan benteng. Naga Ropama Sutta. Dalam sutta ini, Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha menguraikan bahwa sebuah benteng itu tidak dibangun dengan asal-asalan. Sebuah benteng harus dibangun dengan perlengkapan yang benar-benar akan membuat benteng itu menjadi kokoh kuat, tidak mudah diserang oleh musuh dari luar, musuh eksternal. Ingat, tadi sudah disampaikan khotbah ini dari kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 7. Berarti ada berapa poinnya? 7. Ya, ada 7 perlengkapan untuk membangun sebuah benteng yang kokoh kuat, tidak mudah diserang oleh musuh. 7 syaratnya. Plus di sini Sang Buddha juga menguraikan ada 4 syarat tambahannya yang memiliki keterkaitan erat dengan para penghuni benteng.
Ya, ada 7 poin. Ingat. Ya, pokoknya kalau kutipannya dari kitab suci Anggutara Nikaya itu isinya poin-poin dhamma. Semuanya kitab suci Anggutara Nikaya itu mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 11. Setiap kelompok memuat khotbah-khotbah Sang Buddha yang isinya poin-poin dhamma sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau kelompok 7, semua suta yang ada di kelompok 7 yang kurang lebih kira-kira ada 150 suta, itu isinya 7 poin dhamma. Kelompok 10, poinnya berapa? Hah? Kelompok 10 poinnya berapa? 10, nggak usah bingung. Kan sudah tadi diulang-ulang. Setiap kelompok memuat khotbah-khotbah Sang Buddha yang isinya poin-poin dhamma yang sesuai dengan kelompoknya. Kalau Anggutara Nikaya kelompok 4, poinnya berapa? 4. Kelompok 6, poinnya berapa? 6. Nggak usah bingung. Ya. Jadi pokoknya kalau ada banteng ngomongnya Anggutara Nikaya kelompok berapa? 8, berarti poin dhammanya ada 8. Gak usah bingung. Dan semua suta yang ada di kelompok 8 itu ya isinya 8 poin dhamma. Bisa dimengerti? Ya, jadi makanya sebenarnya kalau mau gampang, kalau jadi Dhamma Duta, baca aja kitab suci Anggutara Nikaya. Kenapa? Karena poin dhammanya sudah jelas. Jadi kita nggak perlu ngarang-ngarang, nggak perlu merekayasa. Sudah ada 7 tuh, misalkan nih dari kelompok 7, oh sudah ada 7, tinggal kita kembangkan. Kelompok 5, oh ini poinnya sudah ada tuh, tinggal kita kembangkan, kita sampaikan. Nanti kelompok 5 ini satu suta yang kita kutip punya hubungan ke suta yang mana? Misalkan ada di Anggutara Nikaya kelompok 3, kita kutip lagi. Nah, berarti ada 3 poin. Jadi dalam satu kali khotbah kita bisa menyampaikan 8 poin dhamma. Bapak Ibu, kalau saya datang khotbah kan merhatikan gak sih? Kan saya suka ngomong dari Anggutara Nikaya kelompok ini, kemudian nanti dikoneksi dengan Anggutara Nikaya kelompok ini, lalu dikoneksi lagi dengan Anggutara Nikaya kelompok ini. Jadi nggak cuma satu suta, jadi bisa dikoneksi itu. Yang penting kembali lagi, mau belajar, mau baca. Jadi nanti kalau ngutip, jangan kutipannya itu kata Bante Dhammika pada saat SPD, itu enggak valid kalau ngutip begitu. Ya. Nah, apa syarat pertama membangun benteng? Yang pertama adalah tiang-tiangnya memiliki landasan kokoh, tertanam dalam, tidak mudah gerak, tidak goyah. Ya, jadi tiangnya, landasannya kokoh kuat, pondasinya kokoh kuat, tertanam dalam, tidak mudah goyah. Bapak Ibu punya rumah? Punya tempat tinggal? Ada benteng nggak di rumahnya? Ada benteng nggak di rumahnya? Apa? Hah? Apa? Benteng di rumah apa? Benteng di rumah apa? Pagar. Pagar yang mengelilingi bangunan rumah. Iya kan? Itu kan benteng yang melindungi penghuni rumah kan?
Kan tadi saya sudah bilang benteng, ya kan? Punya gambaran nggak? Benteng itu kayak apa? Yang menghalangi. Menghalangi apa, coy? Jangan asal bunyi. Emang belum pernah main-main ke benteng? Nah kalau 1 November kan biasa kadang-kadang suka pada Katinanan ke Bantai Jagaro ke Cilacap. Kan di situ ada benteng pendem. Oh nggak pernah ikut? Mau incong? Nggak pernah ikut juga? Katinaan ke Cilacap ke Bantai Jagaro. Ya kan itu dekat, tinggal berapa menit dari Wihara Nusa Dama. Itu kan ada benteng pendem kan? Yang mau menyeberang ke Nusa Kambangan di Teluk Penyu itu. Kemudian kalau sedikit geser ke timur dari Cilacap di Kebumen, di Gombong kan ada benteng juga kan? Ada kan? Ada. Nanti geser lagi ke timur lagi di Ngawi ada juga benteng peninggalan Belanda. Nanti geser lagi nyebrang laut sono ke Makassar, ada juga benteng di Makassar kan? Nanti geser lagi ke Buton, sana banyak bentengnya malah. Baik itu dibangun oleh kolonial Belanda maupun Kesultanan Islam. Ya termasuk di Jogja kan itu. Ada daerah di dalam benteng, ada daerah di luar benteng kan? Belum lama kan benteng Jogja kan direvitalisasi, ya kan? Katanya pada main media sosial, emang gak ngeliat? Setiap fenomena yang ada itu baik kita saksikan langsung maupun melalui media, ya cobalah kita pahami gitu, ketahui. Jadi bukan urusan saya, bukan urusan saya, bukan urusan saya. Lalu urusanmu apa? Ya, kenapa? Karena kan banyak fenomena menarik yang bisa kita pelajari, yang kita saksikan dengan mata kepala kita dalam keseharian kita. Ya, baik itu kita lihat langsung maupun kita lihat melalui media. Ya, jadi jangan cuma bikin status lebay mulu di media sosial. Ya. Ya jadi banyak benteng, makanya tadi saya bilang dari zaman dulu sampai sekarang masyarakat tuh membangun benteng, termasuk di masa sekarang kita membangun pagar rumah. Nah ketika kita membangun pagar rumah, pondasinya, tiangnya kokoh kuat nggak? Kokoh kuat, biar nggak dimasuki musuh dari luar, maling segala macem, ya kan? Lebih-lebih kalau memang rumah kita di pinggir jalan besar, pasti pondasinya lebih kuat lagi. Kenapa? Karena banyak mobil dengan tonase gede lewat. Nanti kalau pondasinya kecil, tiangnya tidak kokoh kuat, begitu mobilnya lewat, ambruk. Nih ban yang punya rumah pindah ke cengbengan, kan mati kan, ketiban tembok rumahnya, pagar rumahnya. Ya, jadi ini penting. Tiangnya kokoh kuat, tertanam dalam. Ya, makanya kalau di pinggir-pinggir jalan, kalau kita bikin pagar rumah, ya pasti ceker ayamnya juga gede, ya kan? Ya, ceker ayamnya pasti yang gede. Ya. Kenapa? Karena kita tahu di pinggir jalan besar setiap saat mobil gede, ya tronton, dump truck, ya kan, lewat. Kan kita tahu sendiri, angkutan umum barang, mobil-mobilnya itu bawa barang,
melebihi tonase dari kemampuan mobilnya. Ya kan? Makanya jalanannya cepat rusak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, benteng itu punya parit yang dalam dan lebar. Ya, ada paritnya. Paritnya itu dalam dan lebar. Kenapa? Ini berfungsi sebagai perlindungan. Perlindungan musuh dari luar, juga perlindungan api dari dalam. Ya, jadi kalau seandainya ada kebakaran, ada parit, ada airnya, tinggal disedot buat memadamkan api. Tapi kalau ada musuh dari luar, fungsi parit itu juga berguna. Apa? Merintangi biar mereka nggak bisa langsung masuk menyerang ke dalam benteng. Kenapa? Harus nyebrang dulu parit itu. Bapak Ibu pernah ke Bogor? Ada yang pernah jalan-jalan ke Bogor? Hah? Pernah? Pernah beli roti unyil, makan asinan Bogor, atau makan cungkring? Ya, kalau kita ke Bogor, kan keluar tol mentok itu terminal Baranang Siang, ya kan? Jalan di depannya itu namanya Jalan Pajajaran. Kalau kita mau ke arah puncak, kita tuh beloknya ke kiri, ke arah Tajur, Ciawi, Puncak. Nah, di depan Wihara Wajrabodi ada bundaran. Ada bundaran yang kalau kita mau ke Ciapus mengunjungi Bantai Subala, biasa kita belok di situ. Jadi dari Jalan Pajajaran masuk ke Jalan Batu Tulis. Karena di situ memang ada prasasti Batu Tulis. Peninggalan dari Surawisesa. Putranya Sri Baduga Maharaja yang populer dengan nama Prabu Siliwangi. Ya, di seberangnya prasasti Batu Tulis ini ada Istana Batu Tulis. Tempat waktu itu Pak Ganjar dicapreskan. Ya kan? Ingat kan? Tapi kalah oleh permainan Mulyono. Akibatnya apa? Indonesia peteng sekarang. Ya, siapa lo yang milih dia jadi presiden? Tuh tanggung jawab kalian. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari Jalan Batu Tulis itu nanti ada pertigaan. Biasa masa Cengbeng itu banyak orang Tionghoa itu melewati pertigaan ini. Kenapa? Karena nanti di pertigaan ini ada jalan cabang lagi yang mengarah pada Bong Cina, Gunung Gadung. Pernah ke sana belum? Belum. Wah, nggak pernah jalan-jalan ke Bogor, jalan-jalannya ke Lasem. Main jauhan dikit atuh. Tapi Lasem itu juga kalau mengerti, ketika Majapahit runtuh itu orang-orang Hindu larinya ke Banyuwangi, orang-orang Buddha itu larinya ke Lasem. Ya, makanya ada babat carita Lasem. Sok googling aja kalau nggak percaya.
kalau saya ngomong ceramah begini, data faktanya ada, nggak ngarang-ngarang. Makanya kadang-kadang saya suka kesel gitu, bisa-bisaan Bante, bisa-bisaan Bante. Kasih tahu yang benar, dikibulin mau, dikasih tahu yang benar nggak mau. Ya, coba aja googling, ada nggak bener nggak babat cerita lasem, baca. Ada nggak? Nyo, ada nggak Nyo? Nanti baca itu. Makanya di sana kan banyak, di perbukitan Lasem tuh banyak jejak peninggalan goa-goa tempat tinggal para biku dari pasca Majapahit. Mereka membangun goa-goa di sana untuk tempat tinggal. Ada nggak? Ada? Iya, saya mau nggak bohong. Mau ngapain saya bohong? Ya, jadi itu. Nah, dari pertigaan Jalan Batu Tulis yang bercabang ini itu ada Jalan Lawang Gintung. Ingat, Lawang Gintung, cluenya itu sudah menunjukkan pintu gerbang menuju Keraton Pakuan. Nah, makanya di perlintasan jalan ini tuh ada parit kuno yang memang sengaja sudah dibangun dari era Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Kenapa? Karena saat itu kan sudah mulai berdiri Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. Biar ibu kota Pakuan ini tidak mudah ditaklukkan, maka dibangun parit yang dalam dan lebar. Ya, itu sengaja dibangun. Jadi ketika akan membangun sebuah benteng itu juga ada paritnya. Ada yang pernah ke Sri Lanka? Cikioco udah sama saya. Makanya tadi saya ngajakin Tiamlan, ayo ke Sri Lanka, naik gunung telapak kaki Buddha, 4 jam sekali jalan. Pingsan katanya. Kemarin ke India aja kesurupan, kesambot. Kok di India kesambet. Ya. Nah, di Sri Lanka itu ada bekas keraton Raja Kasapa, namanya Sigiriya Lion Rock. Ya, sebuah batu gede yang menyerupai singa. Ya, makanya ada sisa telapak kakinya tuh, kalau kepalanya udah runtuh. Tapi di atas itu ada pemandian, ada bekas-bekas istana di atas batu gede ini. Nah, untuk sampai ke sana, untuk sampai ke lokasi itu harus jalan kaki. Dan kita ketika masuk ke kompleks ini melihat juga ada parit yang mengelilingi lokasi Sigiriya ini. Pernah beberapa tahun lalu waktu ke Sri Lanka, itu di parit itu ngelihat seperti ada pelepah kelapa. Tahu ya, batang tangkai kelapa itu dahannya, bagian ujungnya yang bekas nempel ke pohon kelapa kan biasanya ada tonjolan ya. Nah, ada di atas permukaan air gitu. Oh, itu pelepah kelapa. Tapi begitu ditegesin apa coba? Moncong buaya. Nah, ternyata di zaman dulu sampai sekarang ketika parit itu dibangun juga
Tidak cuma sekedar dalam dan lebar, tapi ditaruh binatang buas. Ya, jadi sebelum masuk benteng kan harus nyebrang, lewatin parit, ada binatang buasnya, yang nggak sampai-sampai keburu mati, dimakan buaya. Ya, coba saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang di sini sudah susah ya untuk melihat bekas istana ataupun bekas benteng yang memang masih lengkap, ya masih lengkap. Pernah ke Beijing kan? Oh, dalam mimpi, ya nggak apa-apa, boleh mimpi dulu ya, nggak apa-apa, mimpi dulu aja nggak apa-apa. Nah. Nggak apa-apa kan, semuanya awalnya dari mimpi kan, yang kemudian karena kemauan kerja keras bisa terrealisasi. Ya, nah kan kalau di Tiongkok masih banyak kota-kota kuno yang terawat rapi dan sampai hari ini menjadi destinasi wisata unggulan di sana. Ya salah satunya kan kalau kita perhatikan di Beijing kan ada Forbidden City kan, ada Kukong itu, ya Kukong. Hah? Kukong iya. Forbidden City itu, kota terlarang. Kalau kita masuk dari depan itu kan luas sekali kan, berapa? 16 hektar. Turun naik karena dibuat berkontur kan. Dibuat berkontur. Jadi kalau memang datang ke sono jangan dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, konyol. Mendingan satu alur. Masuk dari depan Tiananmen, Mausoleum Mao Zedong, terus lurus aja masuk ke Forbidden City, keluarnya lewat belakang, jangan balik lagi ke depan, capek. Nah di belakang itu kita bisa melihat masih ada paritnya yang mengelilingi Forbidden City ini. Kan banyak sekarang tujuan-tujuan destinasi ke Tiongkok, salah satunya kan mengunjungi kota-kota tua yang populer, ya, Forbidden City, apa-apa. Kemudian kalau di media sosial hitam, kan media sosial ada yang merah, ada yang biru, ada yang hitam. Ya, saya nggak nyebutin merek karena saya nggak di endorse sama itu. Ya, lihat dari warnanya aja, maklum nggak, paham nggak? Iya, yang merah, dah sebutin merek dah situ dah. Emang situ salesnya ya. Tapi pakai baju kuning malah. Pendukungnya Bahlil ini. Ya, jadi itu ada yang populer baru-baru ini dipopulerkan di media sosial hitam itu. Kota Pingyao. Kota tua yang sudah ada dari zaman dinasti Zhou. 900 tahun sebelum Masehi. Jadi kota itu sudah berusia 2700 tahun. Ya, Kota Pingyao. Itu juga ada kelilingnya, paritnya, dan unik gitu. Biasa kan benteng itu bentuknya kotak atau bentuknya bulat dengan 4 pintu di 4 penjuru. Tapi Pingyao ini ada 6 pintu. Ya, kenapa? Karena Pingyao itu dibentuk kota yang menyerupai kura-kura, makanya kenapa dinamakan Pingyao. Jadi ada 1 pintu ke sana, 2 pintu di sini, 2 pintu di sini, 1 pintu di sini. Jadi menyerupai kura-kura. Ya, jadi kenapa makanya disebutnya
Pingyao. Nah itu masih ada juga parit yang mengelilingi kota yang berbentuk kura-kura ini. Saya cerita berarti saya udah ke sono. Ya jadi jangan nggak percaya. Saya bisa menjelaskan secara detail berarti saya udah sampai di sono. Ya. Ya itu sangat terkenal sekarang itu. Banyak wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke sana. Ya, makanya mau incong nih harusnya tuh. Ya. Bikin. Kan banyak sekarang perjalanan ke Tiongkok. Termasuk salah satunya mengunjungi wihara yang baru itu di Nanjing itu. Yang habis 70 triliun apa berapa itu bikin wihara itu. Sangat bagus. Ya, saya juga belum ke sana makanya nggak bisa banyak cerita. Bohong nanti kalau saya cerita. Ya, kalau Pingyao baru kemarin 2 bulan lalu saya ke sana. Termasuk juga Forbidden City. Makanya bisa cerita detail karena mengamati kan, nggak cuma datang foto-foto posting di media sosial. Jadi melihat langsung tuh mengamati juga, mendengar, menyimak, ya mencatat di kepala minimal, tidak cuma sekedar mengambil gambar. Ya, jadi kenangannya tidak cuma dicantumkan di posting di media sosial, tapi kenangannya juga ada di kepala kita, di ingatan kita. Ya siapa tahu nanti ketika mendekati kematian ingat, ya kan, wah pernah ke Putusan, ya kan, pernah ke India, nah ke Bodh Gaya, jadi kan dekat dengan Buddha, ya itu. Jadi yang kedua ini ada parit dalam dan lebar. Nah yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ada jalan setapak untuk berpatroli. Jalan itu tinggi dan juga lebar. Ya kan kita perhatikan ketika sebuah benteng itu dibangun, di atasnya kan ada jalan setapak untuk berpatroli kan. Untuk memantau pergerakan orang-orang di luar benteng. Ya kan? Kalau seandainya itu terlihat musuh, maka bisa ada persiapan untuk menyambut kedatangan musuh ini. Ya kan? Prajurit-prajuritnya dikerahkan untuk siap-siap. Kenapa? Karena ada musuh yang datang menyerang. Dari mana? Taunya dari prajurit yang patroli di atas jalan setapak yang ada di keliling benteng. Ya, ini syarat ketiga. Yang keempat adalah di benteng itu banyak senjata tersimpan. Peluru, meriam, senjata tangan, golok, pedang, panah, tombak, banyak tersimpan senjata di benteng tersebut. Itu yang keempat. Nah yang kelima, senjatanya ada, tentu syarat yang kelima adalah harus ada yang make senjata itu. Siapa yang make senjata? Prajurit, ya kan? Ada banyak prajurit yang memiliki keahlian dalam penggunaan senjata tersebut. Ada prajurit yang ahli panah, ahli tombak, ahli pedang, ahli golok, ahli meriam dan sebagainya. Termasuk juga ada prajurit kuda dan prajurit gajah. Ya, prajurit yang pakai kuda, yang menunggang kuda, juga ada prajurit yang menunggang gajah. Ya, jadi prajurit-prajurit itu mahir, mumpuni dalam penggunaan senjata-senjata yang memang tersedia di dalam benteng.
Yang keenam, tadi sudah disebutkan, benteng itu punya pintu masuk. Ada siapa di pintu masuk itu? Ada penjaga, ya, ada security, ada satpamnya. Nah, penjaga ini juga harus kompeten, mahir, bijaksana, cerdas, mengamati orang-orang yang keluar masuk benteng. Dia bisa tahu, oh ini dari gerak-gerik niatnya baik, oh ini dari gerak-gerik niatnya tidak baik. Untuk apa? Demi keamanan di dalam benteng. Ya kan? Jadi jangan biarin aja masuk. Kan sekarang banyak begitu ya. Security sibuk main handphone, main game. Iya. Ayo, siapa di sini sambil mendengar dhamma sambil main game? Kadang-kadang umat Buddha juga ada yang kayak gitu. Mendengarin dhamma sambil main game. Gimana bisa fokus? Iya kan? Gimana bisa fokus? Bisa nggak kita buang air besar sambil makan? Iya. Fokus satu. Ya. Jadi jangan ketika mendengar dhamma sambil main game, sambil main media sosial. Kan tujuan niatnya mau belajar dhamma, biar keyakinannya kuat kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya kan? Iya. Biar punya pengertian benar tentang ajaran Sang Buddha. Ya, jadi penjaga gerbangnya itu kompeten, cerdas dan bijaksana. Itu yang keenam syaratnya. Nah, lalu ada tanggul tinggi, lebar, dilapisi oleh lapisan plester. Ya, coba kita lihat, perhatikan. Benteng itu rata-rata dibuat tinggi tanggulnya. Ya kan? Ini parit, ini tanggulnya. Ya kan? Tinggi 6 meter, 8 meter, bahkan lebih. Coba saja kita lihat Great Wall, tembok besar Tiongkok itu. Itu kan seperti benteng juga kan? Yang dibangun dari sebelum Masehi sampai era-era dinasti-dinasti selanjutnya. Untuk apa? Melindungi Tiongkok dari penjajahan utara. Masyarakat yang datang dari utara. Mongolia, Manchuria. Ya kan? Iya. Itu sengaja dibangun. Sekian ratus tahun. Makanya kan panjang sekali itu. Kalau sekarang kita ke Beijing aja, kalau ke tembok besar, kalau yang ke Pataling itu jalan kaki 6 kilo, kuat nggak? Dengan kontur yang begini-begini itu. Iya. Nanti kalau udah sampai menara itu dapat medali. Ya kan ada kan? Oke, udah pernah? Belum? Ya. Ada itu. Ya, jadi ada tanggul yang tinggi. Itu 7 syarat utama perlengkapan sebuah benteng. Nah, lalu ada 4 jenis makanan yang mudah didapat di dalam benteng itu. Apa saja? 1, ada rumput, ada kayu, ada air untuk kenyamanan para penghuni benteng. Air kan kita pakai sehari-hari kan? Kalau hidup tidak bisa hidup tanpa air. Kayu kan juga dipakai sehari-hari. Zaman dulu belum ada gas yang bisa meletus kayak balon hijau. Ya, rumput buat apa? Nah itu tadi kan ada pasukan kuda, pasukan gajah. Ya, jadi untuk makanan kuda dan gajah, rerumputan itu sengaja ada. Nah kemudian
Yang kedua ada beras dan gandum. Buat apa? Iya, makan prajurit lah. Prajurit mau perang gimana kalau nggak dikasih makan? Lemes. Bapak Ibu tadi sebelum kesini aja pulang kerja, pulang tutup toko pasti ngisi perut dulu kan? Iya. Gak mungkin nggak ngisi perut kan? Ntar juga pulang pasti ngisi perut lagi sebelum tidur. Iya kan? Umat kan begitu. Ada yang atas sila? Berapa orang? Siji tok. Loro. Telu. Ya, kemarin udah atas sila online. Pengambilan atas sila online ya. Sama Bante Joti itu, sama Bante Santa Cito. Ada Wandani di sini. Emang Wandaninya nggak sosialisasi. Itu kan programnya Wandani. Atas sila online itu. Nggak dikasih tahu. Hah? Kan itu apa pagi-pagi. Pagi-pagi kan bukan malam. Yang online, atas sila online itu kan biasa pagi-pagi. Pagi-pagi apa malam? Pagi biasanya kan. Pagi iya, orang saya dulu pernah ngisi kok. Saya ingat itu pagi-pagi 5:30 apa jam 6 itu. Ya, pemberian silanya. Ya, itu. Jadi ada beras dan gandum yang tersimpan untuk pasokan makan para prajurit dan orang-orang penghuni benteng lainnya. Kemudian yang ketiga, bahan makanan lainnya adalah ada bahan makanan. Ada wijen, ada sayur-sayuran, ada kacang-kacangan. Kalau makan nasi itu kan nggak ada tenaga. Ya kan? Makanya pakai sayur, pakai kacang-kacangan, pakai lauk pauk. Ya, itu. Kenapa ada sayur-sayuran, lauk pauk, kacang-kacangan? Karena buat menu makan nasi. Ya, nah lalu yang keempat, makanannya adalah, tambahannya adalah obat-obatan. Ada mentega, ada minyak, ada ghee, ada madu dan garam. Gandumnya ada, berasnya ada, sayurnya ada, lauk pauknya ada, tapi nggak dikasih bumbu, mau. Kenapa di sini ada minyak, garam, madu segala macam? Itu kan tambahan-tambahan bumbu yang bisa membuat kita makan itu berselera. Ya kan? Ya, itu 4 perlengkapan tambahan dari sebuah benteng. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat dari awal sudah disebutkan khotbahnya adalah perumpamaan benteng. Nah, demikian pula kita sebagai manusia, sebagai umat Buddha khususnya harus memiliki. Ya wes, kalau udah tahu saya nggak usah ceramah, nih lanjutin. Ya kan tadi ada 7, tidak cuma sekedar 1. Ya, nanti satu-satu diuraiin, sabar. Jangan mendahului dari sebelah kanan ataupun kiri. Ya, harus memiliki perlengkapan seperti benteng sebagai umat Buddha itu. 7 plus 4. Apa? Pondasi yang kokoh kuat tertanam dalam. Pondasi yang kokoh kuat tertanam dalam adalah simbol dari keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Umumnya kan umat Buddha keyakinannya lemah kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya kan? Gampang sekali umat Buddha itu pindah agama. Ya, gampang sekali umat Buddha itu pindah agama. Coba aja Bapak Ibu perhatikan di sekitar kita. Mungkin ada juga putra-putri Bapak Ibu. Ketika mereka beranjak dewasa, kalau ada pemuda Buddhis ketemu dengan pemudi bukan Buddhis, berlanjut ke jenjang selanjutnya, yang ngalah siapa?
Kalau ada pemudi Buddhis ketemu dengan pemuda bukan Buddhis, berlanjut ke jenjang berikutnya, yang kalah siapa? Pemuda Buddhis ya kalah, pemudi Buddhis ya kalah. Iya kan? Ya termasuk tokoh Patria dari Cirebon kan ya? Dari Tegal. Iya, kawinnya di gereja. Saya nggak nyebut nama loh. Ya, saya nggak nyebutin nama. Saya cuma mengatakan tokoh Patria dari Tegal. Saya nggak nyebutin nama. Tapi kan nggak boleh nyebutin nama. Ya, itu kan terjadi. Lah, itu kan tanda umat Buddha itu keyakinannya lemah. Ya, makanya sebenarnya kenapa diworo-woro, ayo ke wihara, biar belajar dhamma, biar melaksanakan dhamma, biar keyakinannya kuat kepada Buddha Dhamma Sangha. Karena di dalam kitab komentar disebutkan umat Buddha itu beralih keyakinan karena apa? Pandangan salah terhadap Buddha Dhamma Sangha, pemahaman yang minim terhadap Buddha Dhamma Sangha, tidak punya rasa hormat terhadap Buddha Dhamma Sangha. Ya kan? Nah kalau sekarang banyak juga umat Buddha itu punya pandangan salah. Apa? Karena dari dulu sering penceramah itu mengatakan jadi umat Buddha nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Nah kalau begitu buat apa bikin wihara sampai miliaran kalau nggak dipakai? Iya kan? Iya. Sekarang kan rata-rata kalau mau bikin wihara minimal 2M, itu wihara sederhana. Kalau mau megah mewah 5M sampai 10M. Lalu udah jadi, nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Mubazir, susah payah bikin wihara, udah jadi nggak dipakai. Ya, itu pandangan salah itu, makanya jangan dipiara, buang pandangan salah itu. Sekarang kalau Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu kalau seandainya hidup di zaman Sang Buddha, pengen jadi umat Buddha kayak siapa? Tuh, Anathapindika katanya tuh. Iya kan? Pengennya kayak Anathapindika, tapi kewiharanya males. Kenapa? Pengen kaya, pengen tajirnya aja. Berbuat baiknya, kewiharanya nggak pengen. Iya kan? Iya. Nah kalau kita perhatikan, kita baca riwayatnya Anathapindika, sehari ke Anathapindika itu Bapak Ibu sekalian, sehari ke wihara bisa 4 kali, mengalahkan kita sakit minum obat. Pagi dia datang bawa sarapan, dana sarapan, siang dia datang bawa dana makan siang, sore dia datang bawa minuman yang bisa dikonsumsi Sang Buddha dan para biku, malam dia datang ngecek barangkali ada biku sakit yang butuh obat, dia mau dana. Ya, jadi nggak usah tanya lagi, Bante besok makan pagi makan siang di wihara enggak? Itu pertanyaan pengurus bodoh itu. Udah tahu saya diundang ceramah SPD di sini 2 malam masih tanya. Emangnya mau malam ini saya pindah ke MC, besok kalian jemput lagi saya ke sini? Jangan bodoh makanya. Itu pertanyaan bodoh itu. Kalian yang minta saya datang, kalian memang tanya, kalian yang harusnya nawarin, Bante mohon besok makan pagi makan siang di sini, bukan tanya sama saya. Ya, kan kalian pengurus. Masa emang baru kali ini biku datang? Nah, itu Piyadiro di sini udah berapa malam? Makin nanya ke saya. Ya. Jadi sebagai pengurus tuh harus ngerti tanggung jawab melayani biku yang diundang. Kenapa besok saya pergi ke Tuti Toyo sendirian? Ya, nggak usah tanya itu. Jadi ya kaliannya yang minta, Bante mohon besok karena malam masih ngisi, makan siang, makan pagi di sini. Nggak usah nanya saya. Udah gitu yang nanya bukan cuma 1 lagi.
Bodohnya kebangetan jadi pengurus itu. Harus diresapel. Ya. Jadi sudah harus tahu kewajibannya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi begini, kelas kalau kita bicara dulu dan masalah saya di sini. Saya kan di sini 2 malam. PMC 2 malam. Jadi nanti hari Rabu pagi saya masih makan pagi di sini. Habis makan pagi saya tolong diantar atau tolong dijemput sama orang MC. Jadi di sini bisa dana makan 3 kali kan. Besok pagi, besok siang, sama Rabu pagi. Nah, saya di MC juga nanti umat MC-nya bisa dana makan Rabu siang ya. Kamis pagi, Kamis siang. Karena Jumat subuh kan saya harus sudah kembali. Adil kan? Adil. Kedatangan saya diurus oleh Meta, kepulangan saya diurus oleh MC. Imbang kan saya kan? Adil kan? Adil ya. Jangan, kan harus netral jadi biku, nggak boleh berpihak. Iya kan? Iya, makanya dulu ada saya ditanya Bante Jagaru, Damiko itu romonya di Meta katanya, Damiko nggak mau ceramah di Meta katanya. Siapa bilang Bante, orang nggak pernah diundang, gimana sama nawarin diri? Ya mau saya nawarin, mau Incong undang saya mau ceramah di Meta Wihara, nggak mungkin, ya kan? Ya tergantung undangan umat. Kadang-kadang kalau mau Incong WA saya nggak saya respon kan lewat Cikiau dia, pinter dia tuh. Ya kan kadang-kadang nggak bisa cepet-cepet saya balas juga kan, saya juga banyak aktivitas. Hari Sabtu kemarin saya jadwalnya 4, pagi, siang, sore, malam. Kemarin Patidana 2 kali. Ya apalagi harus ceramah di depan senior, emang nggak jadi beban pikiran itu. Ada Bante Sombat, ada Bante Sukemo. Oh saya udah sampai lokasi itu muka saya tegangnya kencang banget nih. Iya. Kalau sama Bante Coti kan udah biasa, jadi kadang-kadang ya enjoy aja lah kalau sama Bante Coti ini kan wah. Ya kemarin kan sore di Sekolah Narada Patidana. Ya, jadi itu harus diubah mindsetnya. Tiru kalau memang mau kayak Anantapindika, rajin ke wiharanya. Ya kan? Sampai-sampai dia pun mengupayakan anaknya yang enggak mau ke wihara sampai mau ke wihara, sampai anaknya itu bisa mencapai tingkat kesucian Sotapana. Kan anak Anantapindika ada 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. 2 yang perempuan sudah Sotapana, 1 yang perempuan Sakadagami. Anak laki-lakinya meskipun Anantapindika sering mengundang Sang Buddha datang ke rumahnya, sering berdana segala macam, gak pernah mau ketemu Sang Buddha. Hanya akan diupayakan biar bisa ketemu Sang Buddha, mau ke wihara, mau mendengar dhamma, sampai akhirnya bisa mencapai tingkat kesucian Sotapana. Nah Bapak Ibu lakukan itu enggak? Kan banyak anak-anaknya yang bukan Buddhis sekarang. Ya kan? Banyak. Kenapa? Karena kan Bapak Ibu sendiri yang masa bodoh dengan pendidikan dhamma Bapak Ibu sekalian. Sedih loh kadang-kadang kalau saya ke daerah-daerah pelosok di Jawa Tengah itu. Lagi Januari lalu saya ke Guyangan, dekat bandara EIA itu. Tapi masuknya Kabupaten Purworejo, di daerah Guyangan. Dulu Bante Jagaro pernah wasa di wihara itu. Berapa sekarang umatnya? 1 orang. 1 orang. Padahal itu wihara tua, bukan gereja tua. Wihara tua. Wihara lama udah. Kan harusnya umatnya bertambah. Ini malah habis 1 tok. Ibu-ibu.
Emang nggak punya anak? Punya. Tapi sudah pindah. Saya ke Wonogiri, ke belakang STAB Raden Wijaya tuh. Itu kan banyak umat Buddha. Pengurusnya cerita, Bante dulu tahun 90-an di sini umat Buddhanya 90%. Sekarang berapa? Tinggal 40%. Jauh menyusutnya, 50% hilang. Coba kita lihat statistik umat Buddha di zaman Orde Baru, berapa? 2%. Coba kita lihat statistik umat Buddha berdasarkan data BPS sekarang tahun 2024, sensus terbaru tahun kemarin 0,8%. Jadi 1,2% berkurang. Masih kalau mau khotbah ngomongnya nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Iya kan? Kan tadi sudah disebutkan kenapa gampang pindah agama. Nggak kuat pemahamannya kepada Buddha Dhamma Sangha. Sehingga apa? Mudah goyah. Makanya kenapa sebenarnya tidak cuma sekedar belajar Dhamma, harus juga ada praktik Dhamma. Itu kan ada beberapa jadwal yang kosong kan? Diisi apa? Nah, itu bisa diisi dengan meditasi. Bisa isi dengan meditasi. Praktik Dhammanya ada, tidak cuma sekedar mendengar Dhammanya, tapi ada praktiknya yang dilakukan. Pengalaman langsung, empirisme dilakukan, dilatih. Ya, dilatih. Kan katanya pengen cepet-cepet jadi arahat, tapi nggak pernah meditasi, ngimpi kali ye. Iya, nah memang petapa Gotama mencapai pencerahan dari apa? Meditasi kan? Iya, dari meditasi. Ya, dari meditasi. Makanya harus ada juga sesi-sesi di mana Dhamma itu dipraktikkan, dilaksanakan, tidak cuma didengar. Kan saya sering mengumpamakan, kalau kita cuma sering mendengar Dhamma tapi nggak pernah praktik, seperti kita punya resep masakan tapi nggak pernah masak. Iya kan? Bisa nyicipin kita, cuma punya resepnya doang. Akibatnya apa? Ya cuma jadi orang yang banyak omong, cerita, tapi praktiknya nol. Ya, jadi harus ada terapannya. Makanya kenapa dihimbau atasila, dihimbau meditasi. Itu sebenarnya real, nyatanya praktik Dhamma. Kan nanti kalau kita sudah merasakan langsung manfaatnya, itu kan akan semakin menguatkan keyakinan kita kan? Iya kan? Kenapa? Karena kita ngalamin langsung. Empiris, kita ngalami langsung. Oh dari meditasi saya bisa meredakan emosi. Oh dari meditasi saya bisa lebih seger gitu kan, segala macam. Ya. Nah itu harus ada praktiknya biar mengalami langsung. Tidak cuma sekedar hanya mendengar Dhamma saja. Tapi ada pelaksanaan dari Dhamma yang sudah didengar. Untuk apa? Menguatkan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Bapak Ibu yang jadi Dharma Duta, jangan cuma ceramah di wihara. Di rumah istrinya, anaknya, suaminya ceramahin juga khotbah Dhamma. Ya kan banyak pengalaman sudah terjadi kan? Bapak Ibu kenal kan Bante Gutta Dhammo? Tahu kan kampungnya? Pernah kan datang ke kampungnya kan? Apa nama kampungnya? Dusunnya? Hah? Itu kecamatannya. Jangleng. Jangleng itu kan kembangnya pohon jati kan? Iya kan? Kenapa namanya jangleng? Karena ya
Yang merintis agama Buddha di sini di Jangleng ini adalah Romo dari Jogja yang berasal dari Karangjati. Nah, Moncong mungkin tahu tuh. Ngontel dari Jogja ke Jangleng. Sekarang kalau kita naik mobil aja bisa 3 jam. Naik sepeda berapa jam? Iya kan? Semangat tuh. Sampai akhirnya kan di dusun Jangleng ini umat Buddha banyak. Iya kan? Termasuk Bante Panyawaro kan dulu ditasbiskan jadi Samanera di situ kan? Di Wihara Dharma Surya. Tapi Romo yang dari Jogja ini lupa bahwa dia punya istri, punya anak. Dia ceramah jauh-jauh kuat. Naik sepeda ngontel berjam-jam. Tapi lupa di rumah ada juga yang butuh diceramahin. Anak-anaknya bukan Buddhis. Dan kadang-kadang banyak ya. Umat Buddha tuh ngerasa bangga kalau agama anaknya itu macam-macam. Merasa sebagai masyarakat Indonesia yang Pancasilais, toleran. Padahal nanti kalau sudah tua rasain sendiri dipaksa anak suruh mengikuti agamanya. Ada nggak kejadian seperti itu di sini? Banyak, iya kan? Iya, orang tua toleran sama anak, anak nggak ada tolerannya sama orang tua. Iya, jangan bikin susah diri sendiri, iya kan? Nah, makanya sekarang Bapak Ibu harus menjaga putra-putrinya yang memang masih bertahan di agama Buddha, jangan gampang goyah. Ya, habis susah Bante cari jodohnya yang Buddhis. Ya suruh main-main ke wihara lain, jangan cuma di meta wihara tok. Kemana? Sono, hari Minggu puja bakti kemana? Cirebon. Sono hari Minggu puja bakti kemana? Jakarta. Kan bisa berangkat subuh naik kereta, ya kan? Siang pulang naik kereta lagi, ya kan? Iya. Hah? Mahal ongkosnya Bante. Ya namanya perjuangan ya pasti butuh pengorbanan. Ya, tapi kalau seandainya nggak nyari juga ya nggak apa-apa. Kan pintu kehidupan suci terbuka bagi mereka yang mau mengetahui dan melihat. Iya kan? Iya, yang wedok ya jadi atasilani, ya yang laki-laki jadi samanera, jadi biku. Iya kan? Kan biar nanti bisa wasa di meta wihara. Ya, jadi harus menguatkan keyakinan. Keyakinan itu harus kuat kokoh seperti pondasi, seperti tiang yang tidak mudah goyah. Jangan gampang pindah keyakinan. Ya. Apa hukumnya pindah agama dalam agama Buddha? Ada nggak? Ada nggak? Googling Patika Sutta. Googling Patika Sutta. PATIKASUTTA. Ya, sambil saya googling, saya ingin dulu. Nah, nanti ada nggak Patika Sutta? Ada. Tadi yang bahasa Indonesia ada, nggak usah yang bahasa Pali ya. Hah? Apa? Iya, sang pembuat. Patika Sutta itu nama orang, nama seorang pertapa namanya.
Coba dibaca itu lengkapnya. Nah, jadi singkatnya begini. Di dalam sutta itu ada seorang pertapa namanya Bhagawagota mendatangi Sang Buddha Gotama. Ya. Nah, kepada Sang Buddha Gotama, pertapa Bhagawagota ini cerita bahwa ada biku namanya Sunakata Licawi baru saja lepas jubah. Karena kecewa dengan Sang Buddha. Nah, Sang Buddha lalu cerita. Kenapa dia kecewa? Karena dia menginginkan Sang Buddha itu menunjukkan kesaktian kepadanya. Padahal sebenarnya selama dia mengikuti Sang Buddha sebagai biku, Sang Buddha sudah 3 kali menunjukkan kesaktian kepadanya, tapi dia enggak ngeh. Kenapa? Karena tertutupi oleh kebodohan dan pandangan salahnya. Bahkan di situ disebutkan ketika Sang Buddha melihat pertapa Korakatiya, pertapa yang kelakuannya kayak anjing, Sunakata yang saat itu sedang mendampingi Sang Buddha Pindapata, dia berpikiran bahwa Korakatiya yang pertapa kelakuan kayak anjing ini arahat. Ya, jadi kadang-kadang seperti itu, unik. Di zaman dulu sampai zaman sekarang itu unik. Banyak orang-orang yang nggak beres tapi dianggap sebagai orang suci. Ya kan? Dianggap orang suci. Ya. Ya kan? Institusi keagamaan kan menjadi tempat yang menghebohkan belakangan ini. Kenapa? Karena banyak terjadi pelecehan seksual. Ya kan? Ya. Banyak terjadi pembohongan publik juga. Nah, itulah alasannya. Nah, kemudian Bhagawagota itu melaporkan itu kepada Sang Buddha. Apa yang dikatakan oleh Sang Buddha dalam sutta itu? Lihatlah orang bodoh itu. Setelah kehidupannya berakhir, ia akan ke neraka. Itu dari sutta itu. Jadi ada dalil nggak kalau begitu pindah agama dalam agama Buddha? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Saya bantu di poin berapa saya lupa. Tapi di situ ada. 1.14. Ada nggak? Ada nggak disebutin? Iya kan? Nah itu. Ya kalau mau bukti silakan aja. Kalau nggak percaya, ada. Ada. Karena setelah dia lepas jubah, dia mengikuti kelakuan pertapaan seperti anjing. Nah, ada tuh. Saya emang nggak bohong. Ya, makanya kadang-kadang ada biku, ada romo ditanya gimana hukum pindah agama dalam agama Buddha. Jawabannya nggak apa-apa. Yang penting kamu baik. Hati-hati ya. Ingat Bapak Ibu sekalian,
Kita diajarkan di dalam agama Buddha berbuat baik itu dengan pandangan benar. Mereka diajarkan berbuat baik itu dengan pandangan salah. Kenapa beribadah? Biar masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena di sana ada bonus pahala 72 bidadari. Pandangan benar, pandangan salah kalau begitu. Iya. Kenapa beribadah? Karena perintah Tuhan. Kalau nggak dilakukan, Tuhannya marah. Pandangan benar, pandangan salah itu. Itu. Kenapa ke wihara? Menambah karma baik. Terus? Hah? Nah, terus? Ya tidak cuma sekedar baik, kan harus bijak juga kan? Agama Buddha kan mengajarkan kita tidak cuma sekedar jadi orang baik, tapi juga jadi orang bijak, biar kita bisa mencapai kebebasan dari penderitaan. Ya kan? Dimana penderitaan itu lenyap kalau loba dosa moha dilenyapkan, keinginan itu dilenyapkan, ya kan? Bukan ditambah keinginannya. Inilah yang membedakan agama Buddha dengan yang lain. Kita berbuat baik dengan pandangan benar, bukan dengan pandangan salah. Karena memahami perbuatan baik itu bisa menjadi kondisi munculnya kebijaksanaan, berkembangnya kebijaksanaan yang mengarah pada kebebasan dari penderitaan. Ya, jadi minimal sekarang menjaga yang ada lah. Kalau memang udah nggak bisa nambahin, jangan sampai dari 0,8 turun jadi 0,7, turun dari 0,5, turun dari 0,1, habis nanti kembali lagi ke zaman Majapahit runtuh. Ya, kan sudah susah payah dari tahun 34, belum 100 tahun, berkurangnya sudah banyak sekali. Kan agama Buddha baru muncul lagi di Indonesia tahun 1934 kan? Iya kan? Itu pun dipelopori oleh kaum teosofi. Ya kan? Yang mempelajari semua agama. Mereka mengetahui ada agama Buddha, mereka kemudian mempelajari, kemudian mereka mengenalkan kepada masyarakat Indonesia, ada agama Buddha. Belum 100 tahun loh, sudah susutnya banyak sekali. Makanya kita harus mendorong umat Buddha ke wihara belajar dhamma, ke wihara belajar dhamma. Kan wiharanya udah semakin bagus, sudah renovasi. Habis berapa kemarin? 300. Nah, udah habis 400 masa. Duit umat kan itu? Iya. Udah bagus nggak dipakai gitu, nggak apa-apa. Kadang-kadang saya suka guyon. Lebih menguntungkan bikin masjid daripada bikin wihara. Karena masjid itu sehari dipakai 5 waktu. Wihara seminggu sekali juga umat Budanya kedul, males. Ya kan? Males. Makanya di sini kenapa harus digiatkan terus, digerakkan terus umat Buddha itu ke wihara, belajar dhamma. Karena sekarang gampang, kalau memang nggak ada yang ceramah, tinggal download dari media sosial, tayangin di layar, di televisi. Kan masing-masing wihara sekarang sudah punya ya media-media yang bisa membuat kita bisa memahami dhamma meskipun tidak secara tatap muka. Itu bisa dipakai. Nah nanti kalau misalkan dari ceramah yang disimak di situ ada pertanyaan, nah bisa dicatat dulu ketika ada bantainya datang. Bisa ditanyakan. Ya, jadi harus kreatif juga sebagai pengurus wihara. Jangan cuma kreatif nanyain makan biku. Ya.
Ya, jadi kuatkan keyakinannya, kokohkan keyakinannya pada Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi berbuat baik dengan kebijaksanaan, dengan pandangan yang benar. Nah, yang kedua, parit. Parit itu simbol apa? Kan tadi dalam, lebar. Nah, parit ini Bapak Ibu sekalian adalah simbol dari rasa malu untuk berbuat jahat. Simbol dari hiri. Jadi rasa malu kita untuk berbuat jahat ini harus kita perdalam terus. Ya kan? Sehingga apa? Ini akan membuat kita lebih sangat hati-hati dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena malu untuk berbuat jahat. Nah, sebaliknya jalan setapaknya ya itu harus ditinggikan. Simbol apa? Simbol rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Otapa. Rasa malu didalemin, rasa takut akan akibat perbuatan jahat harus ditinggikan. Sehingga apa? Kita menjadi lebih waspada. Kehati-hatiannya ada, makin kuat. Kadang-kadang umat Buddha itu malah menempatkan malu dan takut tidak pada tempatnya. Ya kan? Banyak umat Buddha itu tidak menempatkan malu dan takut pada tempatnya. Apa buktinya? Kalau ada puja bakti, minggu depan ya mimpin. Enggak, malu. Ya kan? Ada kesempatan untuk mimpin puja bakti kok malu. Minggu depannya mimpin, enggak takut salah. Namanya orang belajar ada salah enggak? Ada, pasti namanya orang belajar tuh salah. Justru belajar dari kesalahan itu bisa ada perbaikan, ya kan? Iya. Ya kalau pertama awal-awal ya pasti salah, ya wajar lah namanya orang masih belajar. Ya kan? Ya tapi kan mau mengembangkan diri terus, mau belajar terus, sehingga apa? Belajar dari kesalahan sehingga akhirnya makin mahir, makin mampu, makin mumpuni. Ya. Tuh. Menempatkan rasa malu dan takut tidak pada tempatnya. Yang lain apa? Lagi puja bakti kebelet pengen ke belakang. Ngewel-ngewel temennya, temenin. Kenapa? Takut. Iya, kadang-kadang banyak umat Buddha itu berpandangan demikian, menganggap kalau mau ke belakang, ke toilet wihara, takut, ada hantu. Itu melecehkan wihara sebenarnya, ya kan? Melecehkan wihara itu sebenarnya. Masa wihara dianggap sebagai sarangnya hantu, tempatnya demit, ya kan? Padahal di wihara tiap minggu puja bakti ada patidana. Tiap kali ada bantai datang pagi siang ada patidana, tuang air segala macam. Ya kan? Kalau di wihara yang banyak kebajikan, di wihara yang banyak pelimpahan jasa, patidana aja dianggap ada hantunya, gimana dengan di rumahnya yang nggak pernah ada kebaikan, nggak pernah ada patidana? Pasti lebih banyak lagi tuh hantunya. Ya. Jadi tempatkanlah rasa malu dan takut pada tempatnya. Ingat ya, otapa itu rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat, bukan takut karma. Kadang-kadang umat Buddha juga punya pandangan salah terpengaruh dengan sinetron. Apa enggak takut karma itu? Karma mah enggak perlu ditakuti. Kenapa? Karma kan perbuatan yang didasari oleh kehendak. Yang perlu kita takuti adalah akibat dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Itu yang perlu kita takuti, bukan hukum perbuatannya. Beda ya? Yang kita takuti itu wipaka kama, terutama yang jelek sebagai akibat dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Ya, makanya
malu dan takut itu juga harus ditempatkan pada tempatnya. Coba baca Dhammapada. Kan ada di Dhammapada disebutkan. Bagi mereka yang menempatkan malu dan takut tidak pada tempatnya, orang itu dikatakan punya pandangan salah. Dan bagi orang yang punya pandangan salah, setelah kematiannya kemana? Neraka. Ada kan itu di Dhammapada? Pernah baca nggak? Hah? Ya, ada itu. Jangan dikira nggak ada. Ya, kan di Dhammapada ada Nirayawaga kan? Bab tentang neraka. Ada nggak? Mana buku Dhammapada? Ada nggak di sini? Ada. Coba aja buka. Ada bab tentang neraka di Dhammapada itu. Jadi jangan dikira dalam agama Buddha nggak ada neraka. Ada. Ya. Ada 16 tingkat neraka, mau pilih yang mana Bapak Ibu sekalian? Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, banyak prajurit. Nah, prajurit ini simbol apa? Prajurit ini simbol wirya, kegigihan, semangat. Semangat dalam menghilangkan perbuatan buruk sudah ada, semangat dalam mencegah perbuatan buruk yang belum ada jangan sampai ada, semangat dalam mengembangkan perbuatan baik yang sudah ada, semangat dalam memunculkan perbuatan baik yang belum ada. Perbuatan buruk yang sudah ada apa? Apa kejahatan yang kita lakukan secara sering keseharian? Misalkan suka mancing di Kaligung. Ada ikannya nggak Kaligung? Hah? Ya harus dihilangkan itu, harus di stop. Nah, yang buruk yang belum ada apa? Karena biasa kalau sudah mancing kan teman-temannya ada kan. Nanti kalau udah mancing di sungai suka diajak mancing di laut. Nanti kalau sudah mancingnya nggak ada musimnya ikan nggak ada, susah didapat. Nanti kan berburu yang lain, burung, iya kan, yang lainnya lagi. Nah itu jangan sampai ada. Yang jelek yang sudah ada harus ditinggalkan, yang jelek yang belum ada harus dicegah, jangan sampai ada. Yang baik yang sudah ada harus dikembangkan, diteruskan. Apa? Sudah rajin puja bakti, setiap minggu selalu hadir, nggak pernah absen. Itu harus diteruskan. Ada SPD selalu datang setiap malam. Iya, kenapa? Karena sudah dekat dengan kegiatan aktivitas puja bakti. Ya, yang baik yang belum ada dimunculkan apa? Atasila, meditasi. Baca paritanya udah banyak, udah sering dilakukan. Atasila meditasinya belum dilakukan. Dananya belum dilakukan, masih medit. Nah, itu dilakukan. Ya, jadi ini semangat wirya, kegigihan disimbolkan dengan prajurit. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjaga gerbang banyak senjata. Senjata itu simbol dari banyak belajar. Makanya kenapa didorong untuk kewihara. Kan banyak mendengar dhamma. Ya syukur-syukur Bapak Ibu mau baca buku-buku dhamma, biar pengetahuannya tambah banyak, tambah luas. Ya, lalu yang berikutnya adalah penjaga gerbang. Yang cerdas, yang kompeten, bijaksana, itu adalah simbol dari perhatian benar. Ya, simbol dari perhatian benar, dari sati, perhatian benar. Ya, kita harus punya perhatian benar. Makanya tadi kenapa? Jangan main game sambil mendengar dhamma. Ya, biar apa? Biar perhatiannya benar. Sehingga apa? Dhamma yang didengar itu disimak dengan baik. Benar-benar kita menyerapnya dengan baik. Benar-benar kita memahaminya dengan baik. Enggak setengah-setengah.
Ya kalau kita nanti setengah-setengah bisa muncul pandangan salah. Bisa muncul kekeliru tahuan. Makanya harus punya perhatian benar. Dalam keseharian kan juga penting punya perhatian benar kan? Ibu-ibu kalau nggak punya perhatian benar pergi ke mall, catatan belanja dari rumah itu lupa, hilang. Kenapa? Karena perhatiannya nggak benar, jadi fokusnya ke itu, kegantungan kertas yang ada persentasenya itu. Lebih minat ngambil itu daripada catatan belanja dari rumah. Ya, jadi harus punya perhatian benar. Nah, ketika berkendara kan juga pakai perhatian benar nggak? Ya kan memperhatikan marka-marka jalan, memperhatikan arus lalu lintas, kepadatan lalu lintas. Enggak asal ngegas ngerem ya kan? Benar-benar ada perhatiannya. Yang benar, yang terarah hingga bisa sampai di tujuan. Ya, itu penjaga gerbang yang cerdas. Tanggul yang tinggi itu adalah simbol kebijaksanaan. Ya, berupaya untuk memahami sifat kehidupan yang selalu muncul lenyap. Ya, jadi kita harus pahami sifat kehidupan itu ya adalah berubah salah satunya. Kita harus siap menerima segala perubahan yang terjadi. Kita harus siap menerima akan proses kehidupan yang tidak kekal ini. Kan banyak kalau kita nggak punya mentalitas yang siap, ya gampang goyah, ya gampang stres, ya kan, hilang kendali diri. Kenapa? Karena memang tidak punya kemampuan untuk secara bijaksana memahami sifat kehidupan. Ya, makanya di sini kenapa belajar dhamma itu penting, karena biar kita punya kekuatan mental untuk menghadapi kehidupan yang selalu berubah. Nah, makanan Bapak Ibu sekalian itu simbol dari 4 jana. Rumput, air, kayu itu simbol jana pertama. Beras gandum itu simbol jana kedua. Lauk pauk, sayur-sayuran, kacang-kacangan itu simbol jana ketiga. Lalu minyak, mentega, garam, ghee itu simbol jana keempat. Ya, jadi inilah bagaimana kita sebagai umat Buddha juga harus membangun benteng dalam diri kita sendiri, dalam diri kita masing-masing, yang kokoh seperti benteng yang melindungi kota. Kita harus melindungi diri kita dengan pondasi yang kuat, yaitu berupa keyakinan, hiri dan otapa, pengetahuan yang banyak, yang luas, semangat, perhatian benar dan kebijaksanaan. Ya, jadi biar memahami dengan baik ajaran Sang Buddha. Makanya di dalam Dhammapada disebutkan jiranti we raja rata sucita atau sarinang pi jarang upeti. Satang cak damo nak jarang upeti. Santo hawe sabi pawedayanti. Kereta kerajaan yang indah sekalipun akan lapuk, begitu juga tubuh menjadi tua. Tetapi ajaran Dhamma tidak akan lapuk. Sesungguhnya dengan cara inilah orang bijak mengajarkan kebaikan. Ya, semoga apa yang disampaikan menambah wawasan pengetahuan keyakinan dapat dipraktikkan dalam keseharian. Semoga kita selalu berlindung pada Buddha Dhamma Sangha hingga tercapai padamnya duka. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bon sitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.